sini saya akan menjelaskan atau membacakan hadis tentang tidak melalaikan pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi Musa, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalu ma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamasalil ghaisil kasiri asaba ardon fakana minha nakiyatun kamilatil ma'a fa'ambatat skala'a wal ushbal kasira wa kanat minha ajadibu amsakatal ma'a fanafa'allahu biha nasa fasharibu masangkau wazara'u wa asabat minha ta'ifatun ukhra innama hiya ki'anun la tumsiku ma'a wa la tumbitu kala'a fadhalika masalu man fakuha fi dinillahi fanafa'ahu ma ba'asani Allahu bihi fa'alima wa'allama wa masalu man lam yarfa' bidhalika ra'san wa lam yakbal hudallahi alladhi ursiltu bihi muttafaqun ilaih. Artinya, dari Musa, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, permisalan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah sebagai gaits atau hujan yang bermanfaat yang mengenai tanah. Maka ada tanah yang baik yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang ada ajadib atau tanah yang bisa menampung air namun tidak bisa menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberi manfaat untuk banyak orang sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Jenis tanah ketiga adalah tanah ki'an atau tanah yang tidak menampung dan tidak bisa menyerap air. Inilah permisalan orang yang memahami agama Allah, bermanfaat baginya ajaran yang Allah mengutusku untuk membawanya. Dia mengetahui ajaran Allah dan dia mengajarkan kepada orang lain. Dan demikianlah orang yang tidak mengangkat kepalanya terhadap wahyu, dia tidak mau menerima petunjuk Allah mengutusku untuk membawanya. Hadis riwayat buku. Hadis ini dari Abu Musa al-Asy'ari yang memiliki nama lengkap Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal karena kecerdasan, ketakwaan, dan kemerduan suaranya saat membaca Al-Quran. Beliau berasal dari Yaman, tepatnya dari suku Al-Asy'ariyah yang dikenal sebagai suku yang taat dan memiliki semangat keislaman yang kuat. Abu Musa memeluk Islam di Mekah, kemudian ikut hijrah ke Habasyah atau Ethiopia, dan akhirnya ke Madinah. Ia termasuk sahabat dekat Rasulullah SAW dan sering dipercaya dapat berbagai misi penting. Rasulullah SAW bahkan pernah memujinya dengan sabda, Abu Musa telah diberi suara yang merdu seperti seruling keluarga Daud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menunjukkan keistimewaan dalam membaca Al-Quran. Dalam teori pendidikan kontemporer Islam, misalnya konsep integrasi iman, ilmu, dan amal, ilmu bukan sekedar informasi kognitif, tetapi harus diinternalisasi menjadi keyakinan atau iman dan diterjemahkan dalam perilaku atau amal soleh. Hadis ini mendukung gagasan itu. Tanah subur adalah simbol manusia yang tidak hanya tahu, tetapi juga menjadi transformasi diri. Pendidikan berorientasi pada pembentukan karakter atau akhlak. Pendidikan Islam modern menekankan penguatan karakter atau akhlakul karimah. Dalam hadis, mereka menyerap ilmu dan mengamalkan diibaratkan tanah subur yang bermanfaat, memberi manfaat. Ini sesuai dengan misi pembelajaran yang tidak sekedar transfer ilmu, tapi juga transfer akhlak. Peran aktif, kemudian ada peran aktif murid dan guru. Konsep student-centered learning dalam pendekatan kontemporer mendorong murid untuk aktif, tidak pasif. Murid idealnya seperti tanah subur, aktif menyerap, mengolah, dan menyebarkan manfaat. Begitu juga guru berperan sebagai pembimbing yang memfasilitasi agar hujan ilmu sampai dan termanfaatkan. Selanjutnya ada pendidikan sepanjang hayat atau lifelong learning. Hadis juga selaras dengan gagasan talabul ilmi fardhatun 'alal kulli muslimin, yaitu mencari ilmu wajib bagi seorang muslim, yang sejalan dengan prinsip pendidikan Islam kontemporer, belajar tidak berhenti sepanjang hidup. Berikut adalah penjelasan hadis. Di atas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa. Di atas memuat perumpamaan mendalam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tentang respon manusia terhadap ilmu dan petunjuk.
Yang pertama adalah tanah yang bersih dan subur adalah perumpamaan bagi orang yang mempelajari agama Allah, memahami ilmunya, mengamalkan, bahkan mengajarkan kepada orang lain. Sementara itu yang kedua ada tanah yang tandus namun mampu menampung air adalah pemisalan bagi orang yang tidak terlalu dalam pemahamannya tetapi tetap menjaga dan menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain. Yang ketiga yaitu sedangkan kelompok terakhir adalah permisalan dari orang-orang yang tidak peduli terhadap ilmu, digambarkan sebagai tanah keras atau kian yang tidak menampung air dan tidak menumbuhkan tanaman. Mereka adalah orang-orang yang lalai terhadap pelajaran dan tidak memberi perhatian pada ilmu serta petunjuk yang dibawa Rasulullah SAW. Mereka tidak belajar, tidak memahami, tidak mengamalkan dan tidak menyebarkan. Ini adalah bentuk nyata dari kelalaian dalam belajar baik secara lahir maupun batin. Baik, itu tadi video dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.